Haleluya, salam saudara-saudara. Saya akan menanggapi Felix Xiao yang berevolusi sekarang cinta Pancasila karena Prabowo. Dulu dia adalah pendukung khilafah. Dia sekarang ketakutan. Ketahuan motivasi para mu'alaf ini adalah menggunakan emosi agama sebagai bahan untuk mencari makan, mencari kedudukan, dan mencari posisi. Demikian juga si mata sipit ini pintar menggunakan kesempatan ini. Apalagi Donditan. Semua sama. Tapi apakah masuk di sebuah agama itu karena kebenaran? Karena yang kita lihat, yang kita rasakan ini adalah, yang pertama, apakah agama itu kita lihat dari sejarah perjalanan dan perkembangannya, dan apa fungsi agama itu bagi kehidupan dunia, kehidupan sosial. Kemudian apakah agama itu dan moralnya serta hukum yang diberlakukannya itu sebuah agama pantas atau tidak berjalan. Itu yang harus kita lihat. Mari kita lihat, tonton dulu si Felix Xiao, saudara-saudara, karena dia yang tidak hakiki. Nah, balik lagi ke masalah khilafah. Kenapa banyak orang yang takut dengan khilafah? Karena misinformasi, karena hoax yang diberikan. Di situ kita sampaikan bahwa justru penguasa yang sekarang ini adalah pemberi hoax yang paling besar. Kenapa? Karena khilafah itu distigmatisasi negatif. Aktivis-aktivis Islam itu dimonsterisasi, dilabelisasi negatif. Ulama-ulama dicitrakan buruk. Nah, ini namanya karena ketidaktahuan orang jadi takut dengan ulama, orang jadi takut dengan pergerakan Islam, orang menjadi takut dengan dakwah Islam, takut dengan khilafah. Padahal kenapa harus takut? Khilafah itu bukan sesuatu. Habib Rizik adalah pendukung juga khilafah itu. Dia mendukung ISIS, ya. Bukan stigmatisasi terhadap ulama ataupun apa yang terjadi selama ini. Dan kita melihat bagaimana perjalanan politik Islam, amburadul semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita lihat saja Habib Rizik pantas nggak untuk diikuti. Apalagi kamu. Kamu hanya memanfaatkan agama dan memanfaatkan sentimen keagamaan itu untuk kepentingan kamu. Dan kamu membuka butik, membuka jualan pakaian macam-macam, pakaian muslim, baju koko, dan sebagainya. Kamu membentuk komunitas tersendiri untuk mendukung khilafah ini. Padahal tidak ada gunanya sama sekali apa yang kamu bicarakan itu. Bahkan khilafah itu adalah konsep negara kutub. Tidak ada konsep negara khilafah dalam Islam. Konsep negara zaman Nabi adalah ganti berdasarkan aturan Nabi. Seperti mengganti imam sholat. Kalau imam sholat batal wudhu, maka imam menunjuk makmum yang di belakangnya untuk mengganti dia. Syaratnya, dia harus luas dalam pemahamannya tentang Al-Quran, menguasai hadis, dan menguasai kehidupan Nabi. Lebih dulu masuk Islam, lebih tua umurnya, maka ketika Nabi meninggal, disepakati Abu Bakar sebagai pengganti Nabi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kita melihat itu, apakah model penggantian itu sama dengan membangun sebuah negara, membangun sebuah khilafah baru. Saya tidak mau komentarin sendiri, tapi kita lihat Islah Bahrawi yang mengomentari tentang kamu sendiri, ya.
Ustaz percaya khilafah? Saya meyakini bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Saya terus terang tidak bisa memahami mengapa Felix Young menganggap bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam. Saya kira Felix harus belajar sejarah soal ini. Coba bayangkan, setelah Nabi Muhammad wafat, bahkan jenazahnya belum dimakamkan, konflik antara kaum muhajirin dengan ansor sudah terjadi. Karena mereka berdebat siapa pengganti Nabi. Ini adalah bukti Nabi Muhammad tidak mewariskan sistem politik. Siapa pengganti kanjeng Nabi setelah beliau wafat? Nabi tidak pernah mewariskan itu. Bukti sejarah mengatakan Sayyidina Abu Bakar dijadikan sebagai penerus Nabi. Apa yang terjadi? Sa'ad bin Ubadah tidak menerima itu dan tidak mau berbaiat kepada kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Di dalam kitab Al-Tabaqat Al-Qadir, Muhammad ibnu Sa'ad menuliskan bahwa pada akhirnya Sa'ad bin Ubadah pergi dari Madinah dan pindah ke Suriah. Penggantinya kemudian Sayyidina Umar dibunuh. Katakanlah dibunuh oleh orang Majusi. Setelah itu penggantinya Sayyidina Utsman juga dibunuh. Oleh siapa? Setidaknya menurut kitab Tarikh At-Tabari, yang membunuh Sayyidina Utsman itu adalah juga orang-orang Islam. Orang-orang yang juga hidup pada zaman kanjeng Nabi masih hidup. Secara tega membunuh Sayyidina Utsman. Ya, beberapa kali saya sudah menjelaskan Utsman sampai sekarang tidak diketahui siapa yang ngekin dia, kemudian juga bagaimana putri Muhammad sendiri, putrinya namanya Fatimah, digencet pakai pintu oleh Umar di dalam perebutan kekuasaan agar suaminya Ali bin Abi Thalib itu tidak naik untuk menggantikan yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan putra Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain itu mengerikan semua kematian mereka. Dan Ali sendiri, saudara-saudara, Abu Mulzam menghabisi nyawa Ali bin Abi Thalib dengan bangga dan senang. Dan dalam keadaan dia dieksekusi, ngek sendiri, dia tetap sholat untuk sholat sebagai tanda dia tidak bersalah. Saudara-saudara, setelah masa-masa Abu Bakar, kemudian Umar diganti oleh Umar bin Khattab, lamanya 10 tahun, ternyata laju ekspansi Islam ini cepat sekali. Maka Islam Khulafaur Rasyidin begitu luas sekali dan terjadi persaingan perebutan kekuasaan dalam zaman sahabat. Pengaruh politik itu merusak sendi kehidupan Islam pada waktu itu. Mulai zaman dilanjutkan khilafah Umayyah lebih kurang 500 tahun. Memang cukup lama itu, kemudian dilanjutkan lagi oleh khilafah Abbasiyah juga hampir waktunya yang sama sampai hancur di Spanyol sana. Dilanjutkan dengan Khalifah Utsmaniyah hingga runtuh 1924. Jadi sudah 100 tahun yang lalu khilafah Utsman ini habis, tidak berjejak lagi. Lalu yang sedang berkembang adalah Hizbut Tahrir dengan pengaruh dan kecepatan luar biasa setelah ISIS. Kemudian habis masanya Abu Bakar Baghdadi karena tidak mampu mengendalikan seluruh gerakan dan penguasaan kota-kota yang ada di Irak maupun di Syria. Akhirnya sekarang nggak ada lagi kabarnya itu ISIS itu, saudara-saudara. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia direncanakan oleh mereka bahwa 2024 100 tahun khilafah Utsmaniyah runtuh. Mereka mau mengembalikan dengan Anies naik jadi presiden, diharapkan akan tumbuh khilafah
Islamiyah itu dari Indonesia, yaitu timur Indonesia, seperti yang diminta oleh mereka surat Al-A'raf ayat 137 itu, bahwa Islam akan bangkit dari timur berdasarkan ayat itu. 137, ya benar, 137 surat Al-A'raf, dengan satu anggapan bahwa Fir'aun akan dihancurkan, mengatakan bahwa kekuasaan Jokowi itu adalah Fir'aun, harus dihancurkan oleh Anies Baswedan. Ternyata memang Tuhan tidak berkehendak untuk Anies Baswedan itu naik jadi presiden si Yaman Plukusuntur itu, saudara-saudara. Oke, hampir 100 tahun yang lalu Islam kehilangan konsep untuk membangun kembali kegelapan zaman khilafah yang sudah usang dan ketinggalan zaman. Dan tentu saja saudara-saudara, baik Umayyah, Abbasiyah, dan yang ketiga itu adalah Utsmaniyah, pusatnya di Turki. Maka tepat tanggal 3 Maret 2024 adalah peringatan 100 tahun kehancuran kekuasaan Islam di bumi. Akan diadakan oleh para pengusung kejahatan khilafah atas nama agama dan akan dimulai dari Indonesia. Kenapa? Karena hanya Indonesia yang dapat diandalkan untuk satu tujuan khusus, yaitu berdirinya khilafah Islamiyah. Dan ke depan ini Pak Prabowo harus memperhatikan gerakan-gerakan mereka yang tidak pernah berhenti, Pak Prabowo, bahwa pengikut pejuang khilafah ini akan bertarung terus dan itu menjadi perusak Indonesia nanti. Jika 2045 100 tahun Indonesia merdeka, apakah benar bahwa khilafah ini akan muncul di masa itu, yaitu dengan mengembangkan kekuasaan dan negara baru, negara Islam ini? Kita akan lihat. Atau seperti kerinduan saya, Islam sudah nggak ada, hilang sama sekali. Dan itu saya percaya. Saya sangat percaya dengan mimpi-mimpi saya, perjuangan saya. Perjuangan bukan saya, ya semuanya. Bukan perjuangan saya. Perjuangan kita bersama, bagaimana menjadikan Indonesia ini toleransi dan damai. Dan toleransi damai itu hanya dengan Kristen, bukan dengan Islam. Karena mereka tidak takut dan tidak malu kalau untuk melakukan segala kegiatan untuk merusak ataupun menghancurkan, itu sudah biasa mereka untuk mengorbankan. Karena di dalam agama itu, misalnya di surat 9 ayat 111, Innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah telah menukar diri dan harta orang-orang mukmin itu dengan sorga. Maka mereka berani untuk melakukan apa saja bagi perjuangannya ini. Bahkan meledakkan badannya sebagai tebusan, korban bagi cita-cita membangun khilafah. Ya, saya tetap menginginkan Pak Prabowo untuk
memperhatikan ini. Dan Badan Intelijen Negara juga harus melihat sepak terjang dari orang-orang, para jenderal yang radikal, karena polisi aja sudah puluhan ribu yang kena radikal, dan nanti akan masuk para TNI dan siapa jenderal-jenderal yang mau mengkhianati NKRI ini. Kalau jenderal-jenderal polisi banyak sekali, termasuk yang Napoleon Bonaparte itu. Dan coba lihat Kapolri mengidentifikasi itu anak buahmu yang sudah jenderal bintang 3, bintang 2, itu mereka sangat berpotensi. Karena ada 23.000 polisi yang sudah kadrun, yang otak konohanya itu. Mari kita perhatikan baik-baik itu, saudara-saudara. Dan di samping itu, bagi saya Indonesia toleransi dan damai ini harus diwujudkan dalam bentuk pemberitaan Injil keselamatan. Hanya dengan Yesus Kristus membuat bangsa kita ini menjadi bangsa yang penuh toleransi dan damai. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.